Jumpa lagi dengan info otomotif. Kali ini akan mengulas permapdingan mobil Wuling Cortez dan Toyota Innova. Simak liputannya, jangan dipotong-potong biar lebih jelas. Nama Toyota Kijang Innova ikut terus eret saat Wuling Motors memperkenalkan Cortez. Bagaimana tidak, secara dimensi, kelengkapan dan performa, keduanya sekelas. Tidak persis setara memang, tapi jelas sekali, Cortez terproyeksi untuk menggertak Kijang Innova yang seolah bermain sendiri sejak lama. Karena Convero yang lebih dulu keluar, masuk ke kelas low MPV setara Toyota Avanza. Kami coba mengadu beberapa aspek penting antara Wuling Cortez vs Toyota Innova untuk menemukan siapa yang terbaik. Harga keduanya sangatlah tak sebanding. Bisa saja mempertemukan Cortez varian tertinggi dengan Innova tipe terendah yang harganya juga masih terpaut jauh. Tapi rasanya kurang adil. Lebih relevan jika disandingkan dengan Innova tipe Ki sebagai tipe teratas juga. Agar semakin adil, Innova bermesin bensin merupakan varian paling tepat. Jadilah komparasi Wuling Cortez 1.8L Lux Plus dengan Toyota Kijang Innova Ki. Bicara desain, Cortez tidaklah terlihat istimewa. Rancangannya cenderung bermain aman dengan bermain garis dan lekukan tajam, tidak juga orisinal karena wajah depan mirip Volkswagen. Sementara bagian belakang mirip Audi Q5 dari model lampu yang menyatu dengan pintu. Teringat tabiat pabrikan Cina yang berani menjiplak desain mobil-mobil beken di Eropa maupun Jepang. Tak perlu diperdebatkan lagi, karena mulai bosan melihatnya di jalan. Sepertinya sudah waktunya melakukan peremajaan, asal tidak sekadar menambah lapisan krom saja. Proporsi tutup penempatan penggeraknya, sehingga lantainya tidak bisa serendah MPV monokok. Dan patut malu dengan Cortez. Bayangkan, selisih harga 140 juta rupiah lebih murah. Cortez punya fitur keselamatan 4 airbag, Electronic Stability Control (ESC), Traction Control System (TCS), Automatic Vehicle Holding (AVH), dan Hill Hold Control (HHC). Rem parkirnya saja sudah elektrik dan tak perlu repot lagi menarik tuas hidrolik yang pakai tenaga. Serta bejibun fitur kecil lainnya, yang jika dijabarkan sangat panjang. Innova tipe Ki bukan tidak punya keunggulan dibanding Cortez L. Si Kijang sudah mengadopsi Smart Entry Key sehingga tak perlu anak kunci lagi untuk menyalakan mesin. Fitur di sistem infotainment sedikit lebih lengkap karena ada fungsi Air Gesture, web browser dan koneksi HDMI. Keunggulan fitur lainnya tidak ada. Fitur keselamatan aktif seperti Vehicle Stability Control (VSC) dan Hill Assist Control (HAC) cuma ada di Innova Venturer Diesel. Secara data, Innova lebih unggul dari Cortez. Perlu pengujian terukur memang, tapi dari hasil test drive di sirkuit Sentul Desember lalu, dapat disimpulkan performa mesin kedua mobil ini berimbang dan biasa saja. Ya, mesin 1,8 liter mendapat intervensi dari General Motors (GM) dengan teknologi katup variable VT. Tenaga dan torsi tidak sebesar Innova yang berkapasitas 2,0 liter dan pakai teknologi dual VT. Tapi harus diakui, mesin 1 TRV milik Innova telah terbukti daya tahannya sejak Innova generasi pertama lahir. Ketika dikendarai, baru terasa berbeda. Sasis monokok memberi kestabilan dan kenyamanan lebih baik dari ladder frame. Sementara sasis truk punya Innova paling cocok bekerja di kondisi medan berat. Kami harus angkat jempol untuk handling Cortez. Walau body roll cukup terasa, Cortez memiliki kemudi yang linear dan cekatan mengikuti kemanapun setir ditekuk. Biasanya, mobil gerak depan cenderung understeer, namun konstruksi suspensi independen Cortez mampu meminimalisir gejala itu. Buritan juga tidak mudah terbuang berkat suspensi independen juga. Manuver menjadi lebih lincah, tak seperti Innova yang berat dan terasa malas layaknya pickup double cabin. Mengenai transmisi AMT, bisa menjadi penghalang bagi Cortez.
Meski lebih enak dibandingkan AMT di mobil merek lain, tetap saja lebih meyakinkan Matic konvensional atau CVT. Anda harus mencobanya sendiri untuk mengetahui cocok atau tidaknya transmisi ini dengan gaya mengemudi Anda. Menarik kesimpulan dari komparasi ini mudah saja. Cortez unggul dari Innova hampir di semua aspek. Harganya yang jauh lebih murah semakin membuat Innova tertunduk malu di hadapannya. Hanya soal citra merek yang menjadi batu sandungan besar bagi Wuling Motors. Karena konsumen yang skeptis dan awam soal produk, pasti lebih memilih Toyota untuk mendapat rasa aman meski harus membayar mahal. Awam soal produk, pasti lebih memilih Toyota untuk mendapat rasa aman meski harus membayar mahal. Di bawah ini adalah komparasi mobil secara mendetail, berdasarkan harga, spesifikasi dan fitur untuk Toyota Kijang Innova dan Wuling Cortez. Harga Toyota Kijang Innova berkisar antara Rp321,1 dan harga Rp417,2 juta. Sementara Wuling Cortez dihargai Rp219,8 dan harga Rp277 juta. Secara spesifikasi, Toyota Kijang Innova GMT gasolin memiliki mesin 1998 cc, dan harga di atas Masai ada kemungkinan ada kenaikan berdasarkan wilayah Yota. Antara Wuling Cortez 1.8 C6 MT memiliki mesin berkapasitas 1798 cc. Demikian info otomotif, semoga bermanfaat dan menjadi pertimbangan. Penggemar otomotif jangan lupa subscribe dan komen supaya channel info otomotif ini semakin berkembang. Salam otomotif. Jumpa lagi dengan info otomotif. Kali ini akan mengulas permapdingan mobil Wuling Cortez dan Toyota Innova. Simak liputannya, jangan dipotong-potong biar lebih jelas. Nama Toyota Kijang Innova ikut terus eret saat Wuling Motors memperkenalkan Cortez. Bagaimana tidak, secara dimensi, kelengkapan dan performa, keduanya sekelas. Tidak persis setara memang, tapi jelas sekali, Cortez terproyeksi untuk menggertak Kijang Innova yang seolah bermain sendiri sejak lama. Karena Convero yang lebih dulu keluar, masuk ke kelas low MPV setara Toyota Avanza. Kami coba mengadu beberapa aspek penting antara Wuling Cortez vs Toyota Innova untuk menemukan siapa yang terbaik. Harga keduanya sangatlah tak sebanding. Bisa saja mempertemukan Cortez varian tertinggi dengan Innova tipe terendah yang harganya juga masih terpaut jauh. Tapi rasanya kurang adil. Lebih relevan jika disandingkan dengan Innova tipe Ki sebagai tipe teratas juga. Agar semakin adil, Innova bermesin bensin merupakan varian paling tepat. Jadilah komparasi Wuling Cortez 1.8L Lux Plus dengan Toyota Kijang Innova Ki. Bicara desain, Cortez tidaklah terlihat istimewa. Rancangannya cenderung bermain aman dengan bermain garis dan lekukan tajam, tidak juga orisinal karena wajah depan mirip Volkswagen. Sementara bagian belakang mirip Audi Q5 dari model lampu yang menyatu dengan pintu. Teringat tabiat pabrikan Cina yang berani menjiplak desain mobil-mobil beken di Eropa maupun Jepang. Tak perlu diperdebatkan lagi, karena mulai bosan melihatnya di jalan. Sepertinya sudah waktunya melakukan peremajaan, asal tidak sekadar menambah lapisan krom saja. Proporsi tubuh kurang ideal sebagai MPV. Ada bagian terkesan seperti SUV, namun rodanya jadi terlihat terlalu kecil. Alasan Cortez disebut sebagai lawan tanding seimbang bagi Innova, karena secara dimensi hampir sama. Innova hanya lebih lebar 14 mm dan tinggi sedikit 4 mm. Innova terlihat jangkung karena menganut platform ladder frame. Padahal ground clearance keduanya ternyata tak berbeda banyak. Cortez 170 mm sementara Innova 178 mm. Wheelbase keduanya serupa, 2750 mm.
Dari sini bisa disimpulkan ruang kaki penumpang yang hampir sama. Kenyataan sungguh berbeda. Kami coba duduk di dalam Cortez dan memastikan memang lebih lega dari Innova. Jarak antara lantai dan plafon di Cortez bisa lebih tinggi karena memakai sasis monokok. Duduk di baris ketiga, sangat layak untuk penumpang dengan tinggi sampai 180 cm. Hampir seluas MPV boxy high roof seperti Nissan Serena dan Toyota Foxy. Innova generasi terbaru ini juga tidak selega Innova lama. Alasannya masih sama. Innova menganut sistem penggerak roda belakang RWD, menyisakan gundukan drive shaft yang melintang ke belakang. Bodi terangkat lebih tinggi untuk penempatan penggeraknya, sehingga lantainya tidak bisa serendah MPV monokok. Dan patut malu dengan Cortez. Bayangkan, selisih harga 140 juta rupiah lebih murah. Cortez punya fitur keselamatan 4 airbag, Electronic Stability Control ESC, Traction Control System TCS, Automatic Vehicle Holding AVH, dan Hill Hold Control HHC. Rem parkirnya saja sudah elektrik dan tak perlu repot lagi menarik tuas hidrolik yang pakai tenaga. Serta bejibun fitur kecil lainnya, yang jika dijabarkan sangat panjang. Innova tipe Ki bukan tidak punya keunggulan dibanding Cortez L. Si Kijang sudah mengadopsi Smart Entry Key sehingga tak perlu anak kunci lagi untuk menyalakan mesin. Fitur di sistem infotainment sedikit lebih lengkap karena ada fungsi air gesture, web browser dan koneksi HDMI. Keunggulan fitur lainnya tidak ada. Fitur keselamatan aktif seperti Vehicle Stability Control VSC dan Hill Assist Control HAC cuma ada di Innova Venturer Diesel Cortez. Meski lebih enak dibandingkan AMT di mobil merek lain, tetap saja lebih meyakinkan Matic konvensional atau CVT. Anda harus mencobanya sendiri untuk mengetahui cocok atau tidaknya transmisi ini dengan gaya mengemudi Anda. Menarik kesimpulan dari komparasi ini mudah saja. Cortez unggul dari Innova hampir di semua aspek. Harganya yang jauh lebih murah semakin membuat Innova tertunduk malu di hadapannya. Hanya soal citra merek yang menjadi batu sandungan besar bagi Wuling Motors. Karena konsumen yang skeptis dan awam soal produk, pasti lebih memilih Toyota untuk mendapat rasa aman meski harus membayar mahal. Awam soal produk, pasti lebih memilih Toyota untuk mendapat rasa aman meski harus membayar mahal. Di bawah ini adalah komparasi mobil secara mendetail, berdasarkan harga, spesifikasi dan fitur untuk Toyota Kijang Innova dan Wuling Cortez. Harga Toyota Kijang Innova berkisar antara Rp321,1 dan harga Rp417,2 juta. Sementara Wuling Cortez dihargai Rp219,8 dan harga Rp277 juta. Secara spesifikasi, Toyota Kijang Innova GMT gasolin memiliki mesin 1998 cc, dan harga di atas Masai ada kemungkinan ada kenaikan berdasarkan wilayah Yota antara Wuling Cortez 1.8 C6 MT memiliki mesin berkapasitas 1798 cc. Demikian info otomotif, semoga bermanfaat dan menjadi pertimbangan. Penggemar otomotif jangan lupa subscribe dan komen supaya channel info otomotif ini semakin berkembang. Salam otomotif.